submit. Nah, lalu kita tambahkan lagi setelah kita di sini ada berapa section, misalkan opening, home, terus materi, kemudian pengembangnya nanti untuk diisi foto Bapak Ibu semuanya. Kita tambahkan. Gimana cara menambahkan section? Kita klik kanan, ada bagian yang kosong ini, klik kanan, kemudian kita klik new section. Nah, muncul lagi seperti ini. Jika kita ingin memindahkan sectionnya, kita bisa langsung seret saja seperti ini. Nah, openingnya pindah ke atas, dan yang default section yang barusan kita buat pindah ke bawah. Kita klik kanan, kita rename dulu dengan cara klik kanan, rename section, kemudian kita beri nama sectionnya, dan section home. Kita klik submit. Nah, muncul sekarang ada opening dan home. Kita butuh berapa section? Tadi misalkan opening, home, materi, dan pengembang. Ada 4 section. Kita harus bikin 4 section. Klik kanan lagi di bawah sini. Mungkin ada soal evaluasi, Mas Teja. Bagaimana, Ibu? Bisa ditambahkan satu section lagi evaluasi gitu atau quiz gitu? Boleh nggak? Bisa aja, nanti terserah Bapak Ibu. Yang ada ini mau ada berapa sectionnya begitu. Cuma ini saya mempraktekkan yang ini, Bu, yang saya tampilkan tadi, yang game ini. Oh, siap. Contohnya yang Bapak Ibu nanti bakalan buat bareng-bareng sama Mas Devana besok itu yang seperti ini. Itu nanti bisa ditambahkan dengan kreativitas masing-masing. Bisa mungkin ditambahkan evaluasi atau bla bla bla, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi caranya nambahkan ini, cara-cara menambahkan section pada SAC, caranya seperti itu. Klik kanan, new section, kemudian nanti sectionnya di rename, mau diganti section apa kan, ini opening, home, kemudian kita ganti ke ini, ada materi untuk tempat gamenya nanti atau materinya nanti. Kita bikin coba materi game, connect the dot. Dari game connect the dot. Nah, kemudian kita bikin section lagi. Ada 2 game. Kita rename lagi. Kita connect the dot, materi, game, drag and drop. Submit. Kemudian satu section lagi. Itu section pengembang. Kita sudah selesai membuat section pada Smart App Creator. Jadi kerja kita jadi dari sini tuh bisa tertata nantinya. Misalkan openingnya nanti isinya apa, home, tombol home. Untuk biasanya berisi tombol-tombol. Lalu tombol nanti diklik akan berpindah ke section materi game Connect the Dot, atau mungkin ke materi game drag and drop, atau mungkin juga ke pengembang juga bisa. Pak Teja. Ya. Back dengan section beda, Pak ya? Beda, Pak. Oh iya. Beda. Bedanya, Pak, mohon dijelaskan, Pak. Ya, siap. Jadi ini tadi kan saya menjelaskan tentang section, yang barusan ini kita cara bikin section.
Nah, di dalam section ini, misalkan opening ini, itu ada yang namanya page, yaitu lembar putih ini. Page yaitu halaman. Jadi satu section bisa beberapa halaman, bisa lebih dari satu halaman, katanya begitu. Jadi kita mungkin misalkan dalam opening ini kita mau ada 2 halaman, misalkan kita tinggal klik kanan ini, kita nambahkan new page atau bisa dari keyboard Control New. Kita klik dulu sectionnya itu di mana, misalkan opening ini, klik kanan new page. Nah, ini akan page-nya bertambah jadi 2. Jadi fungsi dari section itu untuk memilah-milah istilahnya. Kayak yang saya jelaskan tadi, ibaratkan toples. Jadi yang satu isinya misalkan kita contohkan makanan lah. Jadi toples ini yang satu isinya kerupuk, yang satu ini isinya keripik kan gitu. Jadi untuk membedakan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bingung untuk misalkan ada suatu kesalahan di mana untuk melakukan switch back-nya juga nanti tidak akan. Tuh, dan cara itu tadi cara menambahkan page-nya. Dengan cara klik kanan new page. Jadi setiap section nanti misalkan ingin menambahkan lagi ingin menambahkan page di section home ya caranya sama, klik kanan, klik new page gitu. Kanan new page, nah seperti ini kan bertambah. Kemudian cara bagaimana saya ingin ternyata nggak jadi, saya di section opening ini cuma satu halaman saja, satu page saja. Ya kita tinggal klik aja yang mana yang mau dihilangkan. Misalkan page 2 ingin dihapus, kita klik, kita pilih yang page 2 ini, kemudian klik kanan, kita pilih yang namanya delete page. Delete page. Nah, dia akan balik lagi ke satu halaman. Yang halaman 2 tadi hilang. Itu pun juga yang di section home, section materi, dan cara menghilangkan page pada setiap section atau menghapus page tiap section dengan cara seperti itu. Tadi klik kanan, kemudian yes. Nah, menghapus section pun juga seperti itu. Kita klik kanan sectionnya, mana yang akan dipilih, yang akan dihapus. Misalkan saya nggak ingin pakai section pengembang. Klik kanan sectionnya, kita pilih delete section. Ini untuk menghapus sectionnya. Pilih yes. Nah, loh, kok section materi saya jadi 2 kan gitu. Nah, karena tadi yang dilakukan hanya ini delete section. Jika ingin menghapus dua-duanya section dan page, kita pilih yang delete section and page. Jadi dua-duanya akan terhapus. Kan ini terhapus. Nah, hilang semuanya. Tinggal materi yang connected dot. Tuh Bapak Ibu. Kita akan menambahkan section lagi di sini. Kalikan lagi. Sampai di sini gimana Bapak Ibu paham cara menambah, menghapus dan merename section dan page? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi dengan insert asset ya pada section start page. Kita masukkan asetnya. Ini kan biasanya berisi logo instansi atau logo pengembang atau mungkin logo pribadi ya, logo dengan cara insert, kita pilih image di sini pojok kiri atas ini,
dimana kita menyimpan aset logonya. Misalkan di sini di data game edu, kita klik 2 kali. Biasa menggunakan logo dari Kemendikbud, Puri Handayani. Open, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa atur besar kecilnya logonya dengan cara klik ini ujung pojok yang atas ataupun bawah ini, sambil ditekan shift agar bentuknya rapi. Kalau kita tidak menekan shift, bentuknya akan meleot-meleot begitu. Ini. Ya, itu Mas Teja mungkin bisa diinformasikan juga apakah tipe gambarnya itu boleh semua tipe atau hanya tipe dalam bentuk PNG saja kah atau Seperti JPEG yang juga saya boleh? jelaskan di awal tadi, untuk image yang bisa diupload pada SAC ini yaitu JPEG dan PNG, Bu. Ini PNG saja. Jadi untuk format lain tidak bisa. Dan di SAC ini kita tidak bisa melakukan pengeditan gambar itu tidak bisa. Jadi aset yang sudah jadi, yang benar-benar sudah jadi, itu baru dimasukkan ke dalam lembar kerja SAC-nya ini. Kita tidak bisa, misalkan saya ingin menghapus tulisan Tutpuri ini melalui SAC, itu tidak bisa. Kita harus kita hapus dulu di Adobe Illustrator atau di Photoshop gitu. Oh iya Bapak Ibu, jadi sebelum Bapak Ibu memulai membuat suatu konten atau misalkan konten ya apapun itu, konten game atau itu, misalkan gini, yang saya contohkan ini konten game, siapkan terlebih dahulu aset-asetnya. Jadi aset-asetnya dipersiapkan terlebih dahulu. Misalkan saya ingin background apa, dia cari backgroundnya atau bikin itu, terus ingin image, gambar-gambar apa saja yang akan dimasukkan ke SAC-nya ini, kita harus cari dulu atau mungkin bikin di asetnya sendiri gitu, dan menyiapkan materi yang akan dimasukkan ke sini. Materinya kita membahas tentang materi apa, ingin bikin game dengan materi apa. Jadi sediakan dulu aset-asetnya terlebih dahulu, baru kita tinggal insert saja, tinggal insert asetnya. Kemudian setelah ini kita atur ukurannya. Misalkan di sini kok kurang tengah kan gitu. Misalkan kok kurang mana ya, kok kurang nggak bisa ke tengah. Kita tinggal klik yang edit ini pada function tab, klik edit. Ininya gambar ini diklik. Kemudian kita pilih yang ini, Bapak Ibu semuanya. Nih gambar-gambar ini. Alik left, alik horizontal center, alik right. Nah, kalau kita ke alik horizontal center ini, kita akan ke posisi tengah. Nah, ini udah posisi paling tengah. Tengah dia kan, kalau dia pengen posisi yang paling tengah banget ini, alik. Nah, kita kan posisinya agak ke atas, jadi kita geser lagi. Terus kita beri yang namanya, kita masukkan lagi teksnya. Pilih horizontal text. Yang muncul biru di sini nih, kecil, kita tarik dulu. Nah, kita atur ukurannya. Kita pilih edit, kita tengahin. Nah, setengah.
Misalkan kita seperti ini, logonya seperti ini. Kita ingin merubah tulisannya, kita blok dulu. Nah, di sini akan muncul secara otomatis. Kita pilih tulisan, pilih fontnya. Kita ingin menggunakan font seperti apa. Kali ini saya mencontohkan dengan font Monstera. Ini rata tengah. Ini untuk mengatur ukuran. Tengah. Sekarang kita coba preview untuk start page-nya. Nah, muncul seperti ini. Masih ada muncul tombol home seperti ini yang saya tulis tadi. Ini bisa dihilangkan dengan cara ke page, klik page untuk menghilangkan tombol home tadi ya. Kita klik page, kemudian ke navigate setting. Nah, gambar home-nya diklik. Kemudian nih, visible-nya ini kan masih centang. Kita hilangkan centangnya. Kemudian kita klik submit. Nah, submit pada bawah ini. Ketika kita preview, nah, tombol home-nya sudah hilang. Ini hanya muncul sekitaran 1 sampai 2 atau 3 detikan logonya. Langsung kepindah ke section opening. Nah, gimana Bapak Ibu semuanya sudah paham untuk cara insert logo pada start page? Paham, Pak? Kita lanjut, bisa dilanjut ke section opening mungkin? Siap. Boleh. Lanjut, Pak. Kita lanjut kepada section opening. Section opening masih polos seperti ini. Saya ingin memasukkan background. Kita pilih background dengan cara klik insert, kemudian pilih ini background. Ada tulisan background ini, kita klik, kita pilih yang extrude. Nah, kita pilih foldernya di mana kita menyimpan aset-aset yang sudah dikumpulkan tadi. Misalkan aset background yang opening. Asetnya tadi sudah ada namanya nih, background opening. Kita pilih. Klik, pilih gambarnya, kemudian klik open. Nah, gambar langsung otomatis memenuhi lembar kerja pada SAC. Bisa jadi background. Setelah memasukkan background, kita ingin memasukkan yang namanya nih, nama logo habitat hewan pada page opening dengan cara klik insert, klik image. Nah, kemudian kita pilih judul. Habitat hewan nih judulnya, nanti habitat hewan. Kok tulisannya kecil ini, tinggal dilebarkan saja dengan cara klik pojok ujung sini. Nah, ya kan, besar. Kemudian kita klik, kita atur posisinya apakah sudah pas atau belum.
kita akan insert lagi yang namanya tombol. Kita akan insert tombol. Klik insert di image, kemudian kita pada section opening biasanya akan ada tombol untuk memulai game. Nah, pilih button mulai. Pilih gambar button mulainya, terus kita klik open. Nah, langsung dari sini bisa agak ke bawah kan. Atur lagi. Ini. Nah, ketika dia ditampilkan, dia akan muncul seperti ini saja. Saya ingin tulisan habitat hewan ini dan tombol mulai ini bisa gerak-gerak. Nah, gimana caranya kan gitu? Kita dalam SAC ini kita bisa menambahkan yang namanya animasi, Bapak Ibu. Bisa menambahkan yang namanya animasi pada setiap image atau image button atau image ini yang agar dia bisa lebih menarik. Menambahkan animasi. Tapi dalam SAC ini penggunaan animasi kalau bisa seminimal mungkin, karena nanti akan kayak aplikasinya akan berat gitu. Aplikasinya akan berat dia untuk kerjanya. Jadi kita coba animasi yang simpel saja seperti ini. Kita klik dulu habitat hewannya ini, diklik, kita pilih yang animation, kita pilih animation, kemudian kita pilih animasinya pada kolom ini yang ada gambar bintang-bintangnya ini. Misalkan kita seperti ini. Atau yang ini. Misalkan pakai yang ini. Kemudian biarkan ini tetap tercentang, stay on the end status. Dan yang loop ini dikosongkan. Loop ini nanti kalau kita centang, dia akan berulang-ulang. Nah, seperti ini. Dia akan berulang-ulang seperti ini. Kalau loopnya tercentang. Kalau loopnya mati, tidak centang, dia akan sekali aja muncul. Nah, kemudian kita klik add. Nah, setiap kita menambahkan animasi, misalkan sudah pilih animasinya, harus klik ini, add. Harus klik add. Jadi ketika dia di preview, dan jangan lupa di ini centang yang play animation when browsing. Jadi ketika kita preview, animasinya akan otomatis berjalan. Nah, seperti ini. Nah, yang mulai pun juga begitu, klik animation. Kemudian kita ingin animasi yang goyang-goyang. Nah, pilih, kita klik add. Centang ini, yang seperti ini. Nah, untuk menambahkan durasi juga bisa, durasi animasinya ini atau repeat nih, dia mengulang berapa kali, durationnya berapa detik, untuk mengatur delay-nya, delay waktu aplikasinya muncul itu berapa detik, bisa diatur pada ini, bagian ini, repeat, duration, dan delay.
Itu cara insert background, insert asset image, font image ya, ini beratnya. Sama insert button dan juga cara memberikan animasi pada kedua aset ini. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami cara insert background, insert asetnya tadi, dan untuk memberi animasi. Bisa, Pak. Terima kasih. Lalu kita lanjut lagi ke section home. Kita lanjut ke section home. Seperti awal tadi, kita harus insert background. Dengan cara klik insert, kemudian klik background, kita pilih extrude. Nah, background home atau biasa disebut menu ya. Biasanya di section home ini isinya menu. Jadi kita di sini pilih background menu. Nah, kemudian klik open. Nah, muncul backgroundnya nih. Kemudian kita ingin insert lagi tombol-tombol dan ini ya, pilih perintah pilih menu ini ya. Pilih perintah menu di bawah ini, klik. Nah, masukkan lagi insert tombolnya game 1. Kemudian kita insert lagi, masukkan image lagi yang game 2. Nah, ini ukurannya kecilkan sedikit. Tapi dengan ukuran pilih menunya agak diperbesar. Kemudian kita ke edit, kita agak tengahkan dengan tombol game satunya. Nah, sudah berada di tengah. Sekarang caranya sama, gimana cara memberi pilih menu di bawah dan dua tombol ini kita berikan animasi. Misalkan seperti ini tadi. Kita klik dulu, pilih menu di bawah, kemudian kita pilih animation. Animasinya mau seperti apa? Akan kita pilih animasi zoom. Kemudian durasinya 0,5, biarkan 0,5. Kemudian kita pilih ini. Jangan lupa dicentang play animation when browsing-nya. Klik add. Begitupun dengan yang game 1. Menggunakan ya yang ini. Kita centang, klik add. Ini juga centang, terus kita klik add. Kita preview. Nah, dia akan goyang seperti itu. Jika bagaimana kalau kita ingin goyangnya ini 2 kali, kita tinggal tambahkan yang repeat ini, mungkin 3 kali. Itu pun yang goyangnya 2 kali, kita klik save. Jangan lupa diklik save yang ini. Nah, kita preview. Dia goyang 2 kali. Juga repeatnya goyang 2 kali. Jangan lupa kita save, kemudian kita preview. Dia akan goyang 2 kali.
Kemudian kita ke ini, bagaimana cara memasukkan background musik. Nah, ibaratnya itu. Background musiknya tadi saya lihat asetnya ada aset sound. Bagaimana kita masukkan background musik pada section opening. Background musik nanti itu akan dia akan play pada semua section dan semua page. Kita insert, kita pilihnya ke ini nih Bapak Ibu, kita pilihnya ke page untuk memasukkan background musik ya. Kita ke page, pada tab function ini kita pilih yang BGM. Nah, BGM kita klik, kemudian kita add BGM. Nah, kita pilih di mana kita menaruh aset sound background musiknya. Tadi dulu berarti ada di folder sound. Kita pilih BGM Fun Day nih. Nah, ingat untuk audio formatnya hanya bisa MP3 yang masuk ke dalam SAC. Formatnya MP3. Jadi misalkan ada aset sound yang formatnya selain MP3 bisa di-convert dulu menjadi format MP3. Ini BGM ini kita klik open. Loh, kok nggak bunyi kan? Karena dia hanya bisa bunyi kalau ketika kita preview. Musiknya muncul. Baik, itu cara insert background musik. Kemudian kita lanjut untuk memberi interaksi pada tombol mulai. Nah, kita nanti belajar sampai cara tombol-tombol ini berpindah page saja ya sementara untuk hari ini. Kita lanjutkan besok untuk pengenalan yang lebih jauh lagi. Tadi cara insert background musiknya seperti itu. Terus kita memberi interaksi pada tombol mulai. Tombol mulai, kita klik dulu tombol mulainya. Ini tombol mulai diklik, kita tarik ke yang namanya interaction pada add function. Jadi misalnya interaction kita klik, kita pilih interaksi, ya kita bermain logika di sini Bu. Jadi ketika tombol mulai ini diklik, maka tombol mulai nanti akan berpindah ke section home atau pack menu istilahnya di sini. Kita klik dulu mulai, kemudian kita touch, klik pilih yang touch, kemudian ini objek yang tengah ini, nah kita pilih mulai, button mulai ini klik, akan, nah di sini kan pilihannya ada appear akan muncul, head akan hilang, play animation, play single animation atau stop animation, pause animation dan flip back. Kita pilihnya yang switch page, dia akan berpindah. Feedback, nah itu yang saya jelaskan awal tadi. Ini kan all page-nya ada 2 nih, ada 4 nih. Ini ada 4 page. Kita mau tombol play mulai ini berpindah kemana? Gitu. Saya mau pindah play ini pindah ke section home atau page menu. Kita klik ini, apa namanya? Tambah plus ini satu kali. Nah,
dia sampai muncul ke area selected page. Baru kita klik submit. Sudah akan muncul pada atribut tab yang panah kanan kiri ini bahwa tombol ini sudah ada interaksi, yaitu switch page. Nah, sekarang kita preview. Nah, dia akan berpindah. Itu cara memberi interaksi pada tombol. Jadi kita klik tombol mulainya ini. Kalau di tanda kanan kiri dia ada interaksi seperti ini, berarti udah berhasil. Berarti ketika tombol ini ketika di preview, tombol mulai ini akan kita di preview, tombol mulai ini diklik, dia akan berpindah ke section yang home ini. Tuh Bapak Ibu. Terus kemudian kita lanjut ke yang section home. Oh, yang ini kita beri background dulu aja. Ini materi game ini kita masukkan background dulu, caranya seperti tadi. Si background, extrude. Yang kita pilih image-nya untuk yang game satu ini. Nah, kemudian kita ke materi game drag and drop. Kita kasih background juga. Backgroundnya pilih yang background berikutnya. Nah, seperti ini. Cara insert. Kemudian kita akan berikan balik lagi ke section home atau menu. Kita akan memberikan interaksi pada tombol game 1. Cara klik tombol game satunya, kemudian kita pilih interaction, kita pilih touch, objek game 1 nih, button game 1, dia akan switch page ke halaman 3 atau section materi game connect the dot yang besok akan Bapak Ibu buat. Ini itu juga yang game 2, tombol game 2, interaction, touch, kemudian game 2, kita pilih switch page, kita pilih ke page yang 4 ini, pada section materi game drag and drop. Kemudian kita preview. Ini berhasil, kita preview lagi. Banyak pindah ke sini. Ya. Sampai di sini, Bapak Ibu, apakah masih mengalami bingung atau mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat atau gimana? Butuh latihan aja lagi kayaknya Pak. Baik, nanti bisa dicoba tutorialnya yang itu yang pada PPT saya tadi, bisa dibaca nanti. Untuk prakteknya Bapak Ibu bisa melakukan membuat seperti ini dulu, baru besok membuat gamenya dengan dibimbing oleh Mas Diva.